Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir bersama di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Semoga kehadiran kita pada majelis ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberinya kita kesehatan, diberinya kita kesempatan untuk menikmati Islam dan iman, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan hendaknya. Oleh itu, marilah kita selalu memuji dan memujanya, menyanjung dan menyebut namanya. Mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang senantiasa berbahagia hendaknya, selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri, para anak, karib kerabat, para zuriat keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat dan salam kita semakin dekat kepadanya, semakin mencintai dan mau mengikutinya, dan di akhirat mudah-mudahan berbahagia mendapatkan salawat daripadanya. Amin. Mendapatkan syafaat daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita juga tidak lupa berdoa untuk ayah dan ibu kita, nenek, datu, apa, etek, dan karib kerabat, serta handai tolan dan sahabat, dan istimewa pula guru-guru kita, para ustadz, ustazah, para abuya, umi, kiai dan nyai, serta para ulama, para pendakwah yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah senantiasa bimbing dengan taufik dan hidayah sampai menuju husnul khatimah.
Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan limpahan ampunan, Allah lapangkan kuburannya, Allah tempatkan di tempat yang setinggi-tingginya. Dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan yang mereka menjadi penyebabnya, Allah berikan pahala pula sebagai amal jariyahnya. Amin. Khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada kesempatan ini kita bersamanya melalui kitabnya Riyadhus Shalihin, masih dalam babul mujahadah, bab tentang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang ke-6 atau ke-7 atau 100 dari urutan kitab. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadis. Dari hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masyhur, ya, sering sekali hadis itu dimulai dengan An Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dikenal dengan Abu Hurairah sehingga namanya hampir dilupakan orang. Dan itu biasa. Kalau sudah biasa dipanggil dengan gelar, kadang-kadang lupa nama aslinya. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, punyalah obsesi yang tinggi mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah, jangan pesimis. Wa in asabaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, andainya saya berbuat sebegini, pasti yang terjadi begini dan begini. Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallah, Allah yang telah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al, apa yang dia kehendaki itulah yang dilakukannya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena law itu, berandai-andai itu, ya, kata-kata seandainya itu membuka amalan syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Qadar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini seperti yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi menyebutkannya dalam babu al-mujahadah, yaitu pertama, al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat. Maksudnya yang kuat di sini adalah imannya, yang kuat imannya.
Ya, bukan kuat badannya. Karena kuat badan tidak kuat iman, jadi musuh orang beriman dia. Ya. Ya, kuat badannya tapi tidak kuat imannya, justru kadang-kadang menjadi lawan orang-orang beriman. Dan bukan pula yang maksud di sini kuat ekonominya. Karena kuat ekonominya tidak kuat imannya, jadi musuh orang miskin. Atau bukan pula kuat jabatannya. Karena kalau tidak kuat imannya, jabatan itu justru menjadi bumerang bagi dirinya, membuat dia sombong, ujub dan sebagainya. Tetapi adalah yang dimaksud kuat imannya. Jadi perbandingannya, orang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah imannya. Ini perbandingan antara orang beriman ya, bukan orang yang berbadan. Ya. Jelas ya? Jadi orang beriman, tetapi kalau seandainya didukung dengan kekuatan fisik yang sehat, didukung dengan kekuatan ekonomi yang hebat, didukung dengan kekuatan jabatan yang senantiasa kuat, ya tentu akan semakin lebih baik lagi. Jadi tetap patokannya pada iman. Kenapa iman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tidak ada daya dorong, tidak ada motivasi, tidak ada mesin penggerak yang membuat seseorang itu bermujahadah, mau bekerja keras kecuali iman. Kecuali iman. Imanlah yang menjadi pendorongnya. Oleh sebab itu, siapa yang rajin untuk memperbaharui imannya, rajin untuk meningkatkan imannya, rajin untuk mengasah imannya, rajin untuk menambah ilmu, ngokohkan imannya, maka akan semakin bersemangat pula dia berbuat kebaikan. Karena antara iman dengan amal itu berbanding lurus. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dengan bertambahnya amal, atau amal bertambah dengan bertambahnya iman. Makanya ketika Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhu datang ke Nabi menyerahkan setengah kekayaannya, dia mengira waktu itu dia yang kuat imannya. Dia ingin mengalahkan yang lain, Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar hari itu imannya lebih kuat lagi. Tanpa klarifikasi dan konfirmasi dengan Nabi, Umar berapa tadi? Enggak. Dia datang menyerahkan seluruh hartanya. Hatta walaupun kita, mohon maaf nih, andainya hari ini di masjid ini sekarang ada yang menginfakkan setengah katanya. Kira-kira yang mau menginfakkan semua ada enggak? Kalau ada saya coba nih. Kalau ada mah saya coba sekarang, tapi kalau enggak saya enggak berani juga. Ini terlangsung setengah kayaknya enggak ada kan. Tapi kalau ada yang mau, ayo kita sekarang. Enggak usah harta yang apa, enggak semua. Harta bergerak aja yang ada dalam dompet aja misalnya. Berani? Saya setengah tonton semua yang ada dalam dompet sekarang. Enggak ada yang berani kan itu. Tapi kadang-kadang ada masanya bisa kita itu. Ada masanya kita bisa dengan syarat jangan bawa uang banyak dalam dompet. Tapi kalau pas lagi banyak mikir-mikir dia, apalagi itu gaji sebulan. Iya kan? Tekan ke bulan muda nih. Itu gaji sebulan itu dalam dompet semuanya. Atau ditantang seperti itu mikir-mikir dia. Karena apa? Iman kita masih, ya ngaku aja lah iman kasih. Ngaku aja masih lemah kita. Karena mereka ketika menginfakkan semua, memang itu semua hartanya. Berarti kan besok harus bekerja untuk itu. Nah, tapi mereka bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Demikian juga dengan
ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini. Orang yang kuat imannya, ma'asyar kiram dirahmati Allah, tidak seperti di ujung hadis ini nanti. Misalnya ingin mendapatkan apa kira-kira? Apa yang ingin abang dapatkan kini misalnya? Tidak ada. Dah habis cita-cita. Oke lah. Misalnya muda-muda ni, misalnya nak ingin berhasil jadi apa misalnya orang kaya muda. Lah tua pun je. Kaya lah. Kata muda. Nah, tidak tercapai itu, dia tidak habis di situ. Tak selesai. Apa sebab? Karena qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ya, berapa banyak di antara anak-anak muda ni dah lama cinan-cinan nengok, tapi tidak berani datang ke orang tuanya. Tiba-tiba lah dahulu kawan. Bawa ngadu ke ustaz. Apa coro ustaz ni? Ada apa jalan je. Sang samu melamarnya tak boleh dah kan? Apalagi sudah aku terima. Payahlah. Apa alihkan cinanmu ke yang lain dan jangan terlambat lagi. Kador. Jadinya si konahu. Ada memang. Dia mau tapi malu gitu. Tak berani. Karena takut nanti ditanya apa pekerjaan kan. Padahal itu yang paling mudah jawabnya. Sebenarnya saya tidak ada pekerjaan Pak. Jadi makanya melarang tak Bapak biar ada kerjaan. Biar saya dapat kerja gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada kata berhenti bagi orang beriman itu, tidak ada. Tidak ada kata menyesal berhenti. Selalu bersemangat, punya obsesi hidup kuat. Makanya Nabi serangkaikan dalam bab ini. Maka kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Yang lemah iman pun masih baik. Maka yang tidak benar, orang yang tidak beriman tetapi adil lebih baik daripada orang beriman tapi tidak adil. Karena adil itu milik orang beriman. Kalau antum belum adil berarti belum beriman. Islam betul, tapi belum beriman antum. Karena iman itu menyuruh kita adil. Siapa yang tidak adil berarti masih ada kezaliman dari, makanya dia tak akan belum beriman. Dan semakin sempurna imannya, semakin sempurna adilnya, dan akan semakin jauh dari zalimnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Demikian pula orang yang beriman yang kuat, di saat bersaing kuat dengan saudaranya sesama muslim, lalu yang dapat saudaranya dia tidak dapat, dia tidak akan berubah jadi orang beringas, orang yang dengan buas hasad luar biasa. Kalau masih ada hasad, berarti imannya masih lemah atau tiada. Karena Nabi yang katakan, la yajtami'u fil jasadi imanun wa hasad. Tidak akan berkumpul dalam diri seseorang itu iman dan hasad. Idza wujida ahaduhuma dhahaba al-akhar atau nuzi'a al-akhar. Bila ada dalam diri seseorang hasad, maka iman minggat. Dan bila iman yang dominan dalam diri seseorang, maka hasad tidak aman dalam tubuh itu. Tapi kalau masih ada hasad, itu jaminan bahwa imannya masih lemah. Pasti lemah. Apa buktinya hasad itu? Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Na'am, ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tidak ada jasad kecuali ada bibit hasad dalam dirinya. Semua kita ada bibit hasad. Ya Pak ya? Adalah lebih kawan daripada kita itu ada terasa turun ke dalam hati. Ada. Tetapi dalam menyikapi itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal karim fa ammal karim fayukhfihi. Adapun orang yang mulia hatinya, tentu yang mulia hatinya beriman.
Ya, fayukhfihi, dia akan redam, takkan kelihatan, apalagi menjadi dendam. Tidak ada dendam. Wa ammal la'im fayubdihi, adapun yang buruk akhlaknya, yang tercela, fayubdihi, dia akan nampakkan. Apa nampaknya? Dia akan sibuk mencari celah-celah untuk menjatuhkan dengan berbagai cara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ini pentingnya bahwa kita ketika mendapat atau tidak mendapatkan sesuatu, atau mendapat sesuatu, yaitu punya obsesi akhirat yang tinggi, iman yang kokoh, iman yang kuat. Karena ini yang membedakan siapa yang tetap bersyukur walaupun tak dapat. Masih ingat seorang pemuda yang bertanya kepada Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Ja'far As-Sadiq, salah seorang ulama besar dari Quraisy keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya oleh seorang muda, "Mal fata fikum ya Syekhah?" Seorang pemuda yang hebat itu, karena kalimat al-fata itu kalau dalam bahasa Arab yang tinggi itu tidak sembarang orang, bukan asal anak muda langsung bilang fata, tidak. Kalau syab mungkin, tapi yang al-fata itu punya makna besar, yaitu pemuda yang senantiasa istiqamah, pemuda yang pemurah, pemuda yang gagah berani, pemuda yang suka membela yang dizalimi, mampu berkorban, memikirkan orang lebih daripada memikir, atau mendahulukan orang daripada mendahulukan diri sendiri. Ini baru mendapat gelar al-fata. Maka antum akan dapatkan dalam syair-syair orang Arab dulu nanti, kalau kalimat al-fata tak sembarang diberikan, hanya diberikan seperti kepada khalifah, kepada pejuang yang gagah berani, orang-orang yang terkenal dengan kesetriaannya, orang yang terkenal dengan kemurahan dan kedermawanannya. Ini yang dapat gelar al-fata dalam pujian-pujian syair-syair para pujangga mereka. Nah, ditanya, "Mal fata fikum ya Syekhana?" Ja'far As-Sadiq kembali membalikkan pertanyaan, "Wa kaifa huwa fikum?" Kalau menurut kalian bagaimana? Dijawab oleh pemuda ini jawaban yang sederhana. Al-fata indana man idza u'tiya syakar wa idza muni'a sabar. Yang pemuda sejati menurut kami ya Syekh adalah seorang yang bila diberi berterima kasih dan bila tidak sabar. Murid dado gitu ya. Lumayan lah tuh kan. Diberi jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Tidak diberi, tidak buat apa-apa, sabar. Kan bagi kita kan sudah payah nyari yang kayak gitu kan. Kan payah nyarinya. Hah? Apalagi kalau ke tim sukses lah. Apalagi pakai tim sukses. Nah, lah joli angko kalahnya tetap juga nuntut. Ada memang kita. Ini memang sodolah jadi dipolitisir gitu. Lah jadi sistem politik. Nak babi ini sok pakai tim sukses juga. Iya. Apalagi mini duo. Ini kan payah kan ya. Nah, jadi babi ini sok pakai tim sukses. Semua pakai tim sukses. Jadi rusak akhirnya. Rusak isar antara kita. Mendahulukan yang lain. Maka Syekh bilang, apa katanya? Yang fata menurut kami yang hebat itu adalah bila diberi pandai berterima kasih, bila tidak pandai ngurut dada gitu. Bersabar. Syekh ketawa. Hakadzal kilabu indana. Kalau itu kalian sama dengan anjing-anjing di kampung kami. Akramakumullah. Ini bahasa yang dia gunakan ya. Sama dengan anjing-anjing di tempat kami. Kami beri makan dia, besok nak digonggongnya lagi. Tapi kalau tidak, dia hanya membiangau sedikit gitu. Tahu membiangau? Gitu kan? Ya artinya sabar dia. Heranlah anak muda ini. Lalu bagaimana menurut Syekh?
Qala al-fata indana man idza u'tiya athar. Yang fata, betul-betul pemuda sejati itu menurut kami adalah yang bila diberi dia mendahulukan orang lain. Lihat dong tak? Hah? Sama punya uang dia ambil kan? Bila diberi dia mendahulukan orang lain. Ya. Seperti yang terjadi di kalangan as-salaf. Bila mereka dibagikan sesuatu, mereka mengatakan atau sering mengatakan, berikan saudaraku dia lebih butuh. Berikan saudaraku dia lebih butuh. Kalau kita itulah sampai-sampai datang tamsil congok condo baunya. Kan ada tamsil kita begitu. Congok condo bau. Abe bahasurnya congok condo bau orang. Lain kan? Alah, kalau lobe nak tunjuknya lah. Nah. Jadi siapa bukan, tidak ada berebut mereka. Kalaupun terjadi perebutan bukan karena tamaknya, tapi karena yang satu melihat dia dalam kebenaran, yang ini melihat dalam kebenaran. Bukan karena haus kekuasaan. Tapi kalau kita karena di masa kita atau di lingkungan kita, kita haus kekuasaan, sering menafsirkan yang terjadi di karangan as-salaf dengan tafsir seperti keadaan kita. Makanya guru kami Syekh Abdul Latif sering menasihati, kalau kalian menilai seseorang, jangan lupa posisikan dia di masa dia hidup, di tempat dia hidup, dan lingkungan seperti apa dia hidup. Jangan samakan dengan di tempat kalian hidup, di masa kalian hidup, di lingkungan kalian hidup, karena akan beda. Ya. Ketika seorang nanti bicara tentang hadis, dia hidup di zaman kita sekarang, yang bila didengar 100 kali langsung lupa, yang dinilainya orang yang belum lagi dengar langsung hafal. Tentu tidak matching. Makanya akan ada, menurut logika, seorang perawi kan masih manusia, bisa ingat, bisa lupa, karena dasarnya keadaan sekarang. Padahal kalau kita paham seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wafat 748, dia membandingkan hafalan orang di zaman Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad dengan orang yang hafiz di zaman beliau di abad ke-8 Hijriyah. Ya, belum abad ke-15 lagi ya, abad ke-8 Hijriyah. Apa kata beliau? Inna aqallahum hifdhan, orang yang paling sedikit hafalannya, paling lemah hafalannya zaman Imam Al-Bukhari, di zaman Imam Ahmad dan seterusnya itu, ka'ahfadhiman fi zamanina, seperti orang yang paling hafiz di zaman kita. Pada beliau ada di zamannya ada Ibnu Taimiyah yang digelar dengan Al-Mutun, Sahibul Mutun, ya ada Ibnu Al-Mizzi yang dikenal dengan As-Sanad. Apanya? Karena Al-Mizzi lebih menguasai sanad, kalau Ibnu Taimiyah lebih menguasai matan, dan dua-duanya adalah guru Imam Az-Zahabi dan dia juga hafiz. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke tadi. Jadi mereka bila diberi, katanya al-fata indana man idza u'tiya athar. Bila diberi mendahulukan orang lain. Wa idza muni'a syakar. Bila tidak diberi tetap berterima kasih. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Biar tidak diberi, ya, apa yang kita inginkan, apa misalnya? Ingin jabatan, tak berjabatan, tetap berterima kasih. Ingin uang, tak diberi uang, tetap berterima kasih. Bila diberi, yang terbayang adalah untuk supaya dinikmati juga oleh orang lain. Nah, kalau sudah sampai begitu baru disebut al-fatah. Makanya jangan heran di masa mereka itu nak meninggal, nak mati, ya, haus mau minum, dengar saudaranya mengerang di sebelah, berikan saudaraku, dia lebih butuh. Mau minum lagi yang kedua, dengar yang ketiga mengerang minta minum, akhirnya dia bilang saya tidak minum, kasih dia, dia lebih butuh.
Ini di saat darurat ini, kaum muslimin di saat darurat. Kalau darurat kan tubihul mahdzurat dalilnya kan. Yang darurat tu boleh, ya. Kalau secara fikih nanti ya, kalau seandainya sama-sama kam dilawi, tu ndak bisa selamat kecuali pijang kuduk kawan, pijang lainnya. Secara hukum. Iya, khilaf tu di antara ulama pada itu. Nah, pokoknya kalau ndak kan boleh, cak dan soang boleh itu kita. Ndak. Mereka mendahulukan. Akhirnya ketiga-tiganya syahid fisabilillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa fi kullin khairun. Setiap beriman tu ada kebaikan padanya. Kemudian beliau menasihati, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, ihris ala ma yanfa'uk. Senantiasa bersemangat, punya obsesi yang kuat, motivasi yang tinggi untuk bekerja keras. Apa? Alam yang fauk. Sesuatu yang bermanfaat bagimu. Sesuatu yang bermanfaat bagimu. Bahkan Al-Ahnaf ibn Qais An-Nakhai, seorang pemuka kabilah dulu terkenal jadi tamsil, orang yang sangat halim, yang sangat santun, orang yang sangat hanif, yang sangat bersih hatinya kepada kaumnya, sehingga dikenal sebagai kepala suku yang disenangi oleh kaumnya. Kenapa engkau bisa tanalus su'dad, bisa mencapai kepemimpinan dan dicintai oleh orang-orang yang ini? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Saya selalu tidak mau meninggalkan sesuatu walaupun belum jelas manfaatnya, tapi minimal tidak bermudarat. Minimal tidak bermudarat. Aplikasinya gimana kira-kira? Kalau boleh saya bercerita tentang anak boleh? Boleh enggak? Ya. Nanti Ustaz John marah dia kalau saya cerita Ustaz terus dia contoh katanya. Nah, maksud anak untuk apa? Ketika ada misalnya waktu di Madinah itu kan banyak kursus-kursus kadang. Sebagian kawan diajak tidak mau, kan ada hubungannya dengan hadis. Misalnya kursus ilmu komunikasi. Saya ikut juga, apalagi gratis. Kau bayar 8.000 rial. Ya. Tapi kalau kita tidak bayar, gratis. Karena 8.000 rial lumayan memangnya. Ya. Tidak ada kait mengait menurut kita. Tapi ternyata waktu itu jelas manfaatnya. Tapi ketika kita berhadapan dengan berbagai urusan, kita tahu rupanya di sini manfaatnya. Dan di saat juga diminta ada sertifikat ustadznya. Alhamdulillah sertifikat laisa peke. Tidak sekampir sepeke. Istilahnya kopor itu pulang khusus isinya isinya kote-kote ijazah dari SD sampai doktor tambah sertifikat. Tidak ada isi lain lah kecuali PT sekene. Ya ada tambah PT sekene. Tinggi lo itu loh. Kaum muslimin rupanya ada ilmu montir sedikit. Atau ya sekete. Dia sertifikat mumtaz nilai bang. Tapi jangan coba-coba suara bikin motor datang. Serius. Sang buka ban lah lupanya. Ya maknya dicek nolong-nolong Ahmad misalnya. Nah, pandailah saya nyoba dulu. Ini ada sertifikat tu lah. Kalau sempat melamar kojo, dan kok masuk ini ndak? Ndak masuk. Sudah itu semuanya kojo. Awak dah menggaji kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Rupanya ada gunanya. Saat itu belum. Maka dia punya prinsip juga. Asal tidak bermudarat. Ya sekarang belum bermanfaat. Saya ambil kesempatan itu. Sebab kesempatan itu kadang tidak berulang. Makanya ihris ala ma yanfu, apalagi sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat. Bekerjalah keras untuk mendapatkannya. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Dan minta pertolongan kepada Allah, jangan pesimis. Nanti kita sambung setelah azan. Optimis lepas azan ya. Nah, silakan.
Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman yang dirahmati Allah SWT. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bermanfaat bagimu ini tadi kalau yang jelas-jelas bermanfaat hari ini. Apalagi yang belum jelas juga bermanfaat, apalagi yang jelas-jelas bermanfaat. Nah, di sini juga isyarat seperti yang disebutkan oleh syarih di sini bahwasanya kadang-kadang kita dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kadang-kadang dilalaikan oleh hal-hal yang lain. Sebagai contohnya, kita misalnya membuka kitab atau membuka HP. Awalnya mencari suatu masalah ilmu. Tapi ketika dibuka, nampak masalah lain. Apa cara? Banti dahulu atau tawin? Nampak masalah lain, maka ini kan maslahat juga, manfaat juga. Nah, di sini kita disuruh untuk meneruskan apa yang kita cari pertama kali. Kalau tidak, tenggelam kita nanti. Kadang-kadang mencari masalah tentang suatu hukum. Nampak pas nak buka, ikut lunjuk tuan tu lah, baca tu dulu. Sudah itulah tekan tu.
Ya, ngantuk nanti tadi alun terbaca. Dan ini juga salah satu halangan kita untuk mendapatkan ilmu. Maka fokuskan dulu ke yang situ. Yang mana yang lebih tinggi, yang lebih dibutuhkan dulu. Wala ta'jiz, dan jangan malas atau jangan pesimis. Jangan merasa lemah. Karena merasa lemah itu membuat kita malas. Merasa tidak akan pandai, merasa tak akan berhasil, merasa tak akan bisa, kita akan malas. Makanya dalam doa Nabi SAW, Nabi sertakan, kawinkan antara minta perlindungan dari sifat ajz, yaitu merasa lemah, pesimis, dengan al-kasal. Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari al-ham, yaitu galau, berujungnya hazan, semuanya sulit. Orang kalau sudah galau, sulit semuanya. Tidak ada yang senang. Harusnya kita gembira, ini akan dimudahkan. Wa minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan kepadamu dari al-ajz, merasa lemah, yang pesimis, dan pemalas. Karena kalau tidak suka berhasil, pekojo ji, deh hujan ayinya, kan? Padahal hujan di negara uang, tidak ada gaya awak dah. Tapi acol lamaran cuaca deh. Ini orang Kinang, itu baca lamaran cuaca di Umbiong, hujan ayinya, tidak akan bisa doh, tidak akan jadi begini. Tapi orang yang optimis, orang yang tidak merasa tidak berhasil, ya walaupun tidak jadi motong, minimal menambah. Ini biasanya kita kedai itu kalau tidak mau cendung, pancengkok, oke ya, pisau, motong, mesti ada itu. Nah, mau cendung tu apa? Kalau sama ditambah, pancengkok tu apa? Itu menambah juga. Kadang nak melinting ikan dapat awak. Bocek kadang, candung catuk kan, sebagainya. Karena dorong, je nak panah itu masalah. Main-main encik ikan nganyi di pasau Aswati. Banyak ikan dapat cukupnya. Sekarang kasih nganyi Aswati. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa minal jubni wal bukhul. Dan dari sifat pengecut dan bakhil. Oh ya, ternyata pengecut itu selalu berkawan sama bakhil. Makanya orang yang suka galau selalu sulit baginya berurusan. Jelas tak? Makanya pengalaman nih, tapi tidak usah lah, panjang nanti ceritanya. Tidak usah dulu. Pengalaman orang, bukan saya. Kamatlah kau lah. Tidak pengalaman usah ada orang lain, tapi tidak usah lah nanti bab. Tidak usah kita masuk bab ini. Kemudian orang yang selalu pesimis, tidak bersemangat, pasti malas. Karena dia tidak akan yakin berhasil. Jelas, tidak akan berhasil. Tapi siapa yang berhasil adalah orang yang panjang napasnya. Panjang napasnya, dia tetap semangat walaupun tidak berhasil. Seperti Nabi kita alaihissalam, ya ketika tidak bisa lagi berdakwah di Makkah, putus harapannya tidak. Dia tetap semangat. Bahkan ketika minta malaikat tawarkan dihilangkan semua orang, dimusnahkan, ya digenosida orang itu kan, apa kata beliau? Tidak beriman ayah, anaknya nanti. Tidak iman datuk, cucunya nanti. Jadi gitu kita. Sekarang kita juga berdakwah itu harus seperti itu kaum muslimin. Semangat kita bukan ditolak orang yang tua-tua, alhamdulillah yang muda-muda mau. Ya saya? Ditolak orang yang muda, yang tua mau. Jangan pesimis. Bagus, semangat terus. Semangat 45 pantang menyerah. Karena kalau semangat itu, sekarang kita buat program dakwah misalnya. Kalau berhasil di zaman kita melihat hasilnya, alhamdulillah.
Kalau tidak, alhamdulillah kita sudah ikut merencanakannya, sudah ikut menyemangatinya, bahkan mungkin sudah ikut beli satu bata. Satu bata. Ya. Ini makan satu hitung mulai. Tidak ada ongkos satu bisa sebasang lain. Kan tidak. Satu itu sangat berarti. Nyuang metong di satu saudanya. Kalau tidak ada nomor satu baca itu. Jadi satu buah berarti. Apalagi 1.000.000 bata. Itu lebih berarti nam. Sesuai dengan ini. Minimal pona hadir rapat jadilah. Hadir rapat. Tinggal lagi membolo-bolo niat kita. Ya, membolo, tahu membolo? Nah, menjaga niat. Memang payah pula mua lope. Tapi mudah-mudahan dengan minta pertolongan kepada Allah, Allah mudahkan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati, wasta'in billah. Jadi saat rasa ajiz itu datang, ya kita minta tolong kepada Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW, minta tolong kepada Allah bahkan pada hal yang sekecil-kecilnya. Putih terampah, minta tolong sama Allah. Itu yang Nabi ajarkan. Kita kadang kenek-kenek jangan tolong ke Allah Ta'ala ngawak je lah. Subhanallah. Nabi katakan, ista'in billah walau bi syi'si ahadikum atau bi syi'si na'li, walaupun hanya untuk menyambung kembali terompa yang terputus. Ma'asyal kiram. Kadang-kadang Allah tunjukkan hal ini kepada hamba-hambanya. Ada seorang kawan, ya, dah janji, dah terlambat pula jadual. Engkol Honda tak mau duit. Starter kalau dia engkolnya tak mau lagi starter. Tak mau duit lah. Puan mengkol deh. Baju lah berpolu ni kan tertampil kan. Rupanya lupa dia baca bismillah. Hanya astagfirullah katanya. Astagfirullah. Bismillah. Duit. Subhan. Ya mungkin tadi Allah mengujinya kan. Ya, tadi pemanasan tiba-tiba ke bismillah ini. Jadi subhanallah, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah tabaraka, jangan merasa lemah. Insyaallah. Karena tadilah Nabi alaihissalatu bertantangan yang luar biasa, tapi beliau tetap optimis. Dan alhamdulillah waktu tak lama 8 tahun balik ke Mekah dengan kemenangan penuh. Dengan kemenangan penuh, tapi tidak mendongak beliau, dia menunduk karena ini pertolongan Allah tabaraka taala. Jadi beliau tidak dengan mengangkat kepala seperti kata orang kembali dengan mengangkat kepala, tidak. Beliau kembali dengan menundukkan kepala karena tawadhu dan khusyuk kepada Allah tabaraka taala. Nah, wa in asabaka syai'un, bila engkau mendapatkan musibah. Musibah itu banyak. Ya, tadilah mungkin pekerjaan kita tidak berhasil, lamaran kita tak diterima, pekerjaan kita tidak dihargai, kan musibah itu. Atau bisa saja yang sudah kita miliki hilang dan sebagainya. Maka ketika itu dapat musibah itu, jangan sekali-kali mengatakan seandainya. Ya, pernah pergi ke suatu tempat untuk sebuah urusan. Ya, tiba-tiba hilang misalnya uang yang dia bawa. Ya, diambil uang. Jangan bilang kalau tidak jalan ikut tadi dan lalu tidak hilang. Karena yang namanya hilang tokoh muslimin itu sudah takdir Allah taala. Alhamdulillah. Ya balik cerita dia kalau cerita orang kan abetnya cerita dia abetnya. Lama pulang balik ke luar negeri kodok. Ke Jakarta daerah lain kodok. Tak pernah kena copet dah kecuali di pokan. Kampung awak. Tak pernah kicua doang kecuali di Kinang. Itu subhanallah. Jadi padahal kan kita di luar pasti lebih hati seharusnya. Di sini kan aman rasanya. Tapi ternyata kecopetan 2 kali di Pekanbaru.
Padahal sudah ambil piti uang di bank dong, ambil piti uang. Waktu itu jadi cayo loang ngimpiti lo dan sampai gini masih ada juga piti uang dan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau ada nak nitip boleh aja nya. Tapi bersyarat boleh dan pakai. Itu syarat. Kalau sudah itu nak apa syarat? Kalau lo usah pakai, ambil lah. Enggak. Syaratnya selalu bunyinya sejak darun lagi tu. Makanya di darun tu walaupun nak yatim dan tapi piti tatui banyak. Dapat titipan uang. Tapi dengan syarat kan. Boleh dan pakai. Lai. Tapi dengan syarat lah. Bila perlu wajib ada. Itu nampak yang kadang dah. Bila perlu wajib ada. Aku ini tak berani makainya banyak dah. Nah, pakainya tapi taknya banyak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila terjadi musibah jangan menyesal. Pada taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Andai saya melakukan seperti ini, andai saya tidak pergi, andai saya tidak keluar, dan sebagainya, tidak mati. Tidak. Ada seorang ibu, anaknya menjelang berangkat naik pesawat ke luar daerah atau ke luar negeri di Arab Saudi, melihat kondisi cuaca yang tidak bagus, akhirnya kan anaknya pesan tadi, mak tolong bangunkan saya jam sekian supaya tidak ketinggalan pesawat. Nengok cuaca tidak bagus, ama tampang tidak jogong deh. Disengaja tidak bangunkan. Subhanallah. Rupanya anak mati di tempat tidur. Dia tidak membangunkan supaya anaknya tidak mati. Ternyata matinya di tempat tidur. Jadi tidak bisa dielakkan kaum muslimin dan muslimat. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Tidak ada tempat lari kita. Ma'asyiral kiram, ada orang yang ketakutan, ya, dia takut terhadap sesuatu. Akhirnya ajal bertemu dengan yang dia takuti. Menghindar, ternyata itu. Ini. Sebagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, dia berperang selalu dengan niat mati syahid fisabilillah. Tapi tidak mati medan perang, mati di pembaringan. Walaupun di tubuhnya lebih dari 80 liang. Bekas lembing, bekas panah, bekas pedang, bekas tombak dan sebagainya. Ada di tubuhnya, tapi Allah menghendaki dia dapat pahala syahid, tapi bukan di medan perang. Umar juga seperti itu. Ya. Umar Masya Allah, dikabarkan Nabi akan mati syahid sebelum dia meninggal. Nabi yang katakan, dia akan mati syahid dalam banyak momen. Tapi dia tidak risau. Tidak risau. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, beri saya mati syahid, tapi di kota Nabi-Mu. Kota Nabi aman kan? Kok bisa mati syahid di kota Nabi? Serang itu doang? Bukan. Allah Maha Kuasa untuk memberikan sesuatu seperti dalam hadis, siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan benar dalam hatinya, Allah beri walaupun di tempat pembaringannya. Beri pahala syahid sekalipun di tempat tidurnya sendiri. Akhirnya Umar dibunuh oleh budak Majusi, ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di kota Nabi. Subhanallah. Makbul doanya kan? Makbul doanya syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu Umar. Nah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini punya makam keramat di Iran. Iya. Ya, makam keramat dianggap sebagai pahlawan agung. Apa sebab? Nah, ya tahulah tu. Ya, orang Syiah sangat memusuhi Umar. Karena Umar kan setan takut kepadanya. Mereka kawannya sama itu. Togede wa kawan kami ketakutannya. Nah, makanya ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, akhirnya dia dapat penghargaan menjadi pahlawan. Ya, pahlawan agung apa nyebut nasional. Pahlawan agung mereka yang menjadi sumber pendapatan pula. Ya, income apa namanya? Bukan PAD-nya, pendapatan asli daerah. Sumbangan di situ banyak karena banyak orang yang beribadah di situ. Ngalep berkah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Baiklah kaum muslim, lakin qul qaddarallah. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan. Kalau demikian, kita lapang jadinya. Sebab law itu kata Nabi SAW, yaftahu fa inna law taftahu amal syaitan. Sebab berandai-andai itu membuka pintu bagi syaitan mengerjain kita. Menyesal. Ya kan? Nyose. Sudah nyose, solang kawan. Dia nak lalu ke pokannya, wang bawa ke petapahannya. Ya kan? Awak nak lalu dengkinang, dibawa dia ke suram. Akhirnya apa yang terjadi? Menyesal, bersedih, berbantah. Ya? Kalau bantah tu kayak itu kan? Tu dia lepas sabuknya. Lah daun lidah dia nyabuinya. Tahu daun lidahnya? Itu bahasa kami satu-satu terusnya. Lah daun lidah nyabui pejuangnya. Tu mak-mak kodok macam itu terus daun lidah tu mak-mak memang banyak cerita kan? Ya mak-mak kan banyak cerita tu berdaun lidahnya. Apa-apa enggak pernah bilang berdaun lidah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi law tu bukan amalan syaitan, was-was kita tinggi, penyesalan kita mendalam, kesedihan kita tak berhenti. Akhirnya juga saling bermusuhan dan menyalahkan. Oleh sebab itu, kalau sudah terjadi qaddarallah ma syaa fa'al. Sebab dalam keluarga kan terjadi nanti. Misalnya gara-gara usulan istri gagal apa yang kita inginkan. Itu tianya. Kau toto juga citonya. Itulah salah lagi. Barang yang sudah jelas gagal tetap gagal. Kini nak gagal kalau iya kan, kalau sudah disalahkan tentu dia akan menyalahkan pula. Kan kalau orang nak lepas bisa aja nih katakan apa omu yang menongonnya. Lah jale on tino on bang dongonnya. Nah, makanya obatnya jangan buka law seandainya. Cukup ucapkan, serahkan al khairu ma qaddarallah. Yang terbaik itu apa yang Allah takdirkan. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, sebagian ikhwan selalu menyebutnya qadarullah ya. Ya, enggak apa-apa, qadarullahu tapi enggak hurah hi. Karena dia mudhafun ilaih. Tapi yang pastinya adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan. Ya kalau bahasa kitanya sering disebut orang sabarnya sudah ketentuan yang ya kan biasa itu. Dan itu bahasa kita. Ini selalu gitu. Ya jen bono masuk hati jinya. Ya itu sudah ketentuan Allah yang di atas. Sudah ketentuan yang di atas. Minta pada yang di atas. Kan itu akidah umat Islam. Ya, mayoritas berakidah seperti ini dimanapun. Ini kalau ada yang mengatakan mayoritas tidak meyakini Allah di atas, itu klaim yang tidak punya data. Kalau mau buat angket, tapi jangan di lobby dulu, ya, buat angket, ya insya Allah fitrah manusia, bahasa manusia, lisannya akan mengatakan Allah di atas. Bila bonda ketika masuk ilmu kalam, yang taang jadi kalam. Nah, tapi kalau ikut dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-sahabatu was-salafus salih, tidak ada beratnya untuk menerima itu. Semoga Allah mudahkan ya. Jadi sudah ketentuan yang di atas. Kodok-kodok sabuk itu. Ya, sering-sering katakan itu. Bila kita gagal dalam suatu masalah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Sebab memang kita ini gagal itu kan kesuksesan yang tertunda. Dan gagal tidak banyak-banyak. Kalau versi orang-orang bisnis, orang-orang yang mengejar dunia, seperti yang membaca dalam buku judulnya Berani Gagal. Kalau nak baca lah, kalau tidak ada masalah. Nah. Dan lah kalau tamat dan itu masalah. Ya, berani gagal. Nampak yang banyak gagal mereka yang sukses itu 9 kalinya. Berapa kali gagal? Tak apa-apa? Masya Allah, banyak bersyukur tuh.
banyak syukur. Nah, tambah deh Allah. Nah, sekali. Jadi dicoba terus, coba terus. Ya. Mana tahu orang 9 kan, awak sampai 90 kali. Gagal. Dia katanya, wallahu alam, itu dalam buku itu. Ini yang menemukan listrik ini, coba lihat bagaimana obsesinya tinggi gitu supaya berhasil. Ketika sampai hasil penelitian ke 700, 7 kali gagal. Lalu para asistennya mengatakan ke Acu Thomas, no? Ya kan Acu Thomas kan? Umati boken komai. Nah, Thomas Alva Edison itu, dia katakan, para asisten bilang, Syekh, ini kita sudah, ya Syekh, kita sudah gagal 700 kali. Jawabannya, enggak, kita tak gagal 700 kali. Justru kita menemukan langkah yang tak boleh dilalui oleh orang lain sebanyak 700. Kita sudah berjasa pada orang lain. Bahwa yang ini jangan kalian coba lagi, karena kami sudah gagal di situ. Makanya dalam beragama sebenarnya kan Nabi sudah coba yang berhasil, jangan ambil yang gagal. Kan mantap kan? Awak kadang tidak dapat ambil hikmah kadang. Jadi jalan-jalan gagal jangan diikuti lagi. Ambil yang berhasil. Apalagi kalau yang pasti berhasilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai sini aja ya. Tambah aja lah. Kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Hah? Ada yang bertanya? Panjang enggak? Nah, pendeknya esok ini panjang nah. Apa hubungannya menyimpan uang di lembaran Al-Quran? Ada waswa? Enggak. Menyimpan uang di lembaran Al-Quran. Kalau secara hukum, insya Allah enggak masalah. Tapi dari sisi adabnya kurang pas gitu. Nah, kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang kedua, mulai hilang nanti. Ya mudah hilangnya. Kecuali antum terpaksa nyimpan Quran. Akhirnya berakibat Quran tidak pernah dibaca lagi. Nah, kalau Anda nyimpan uang di Al-Quran justru nanti akan cepat hilangnya. Kecuali Al-Quran jarang dibaca. Nah, kalau tidak ada nyimpan rumah aja bukan. Cuma tadi syaratnya boleh dan pakai. Nah, taib. Wallahu taala alam. Iya. Anak tidak tahu dalil untuk melarangnya enggak. Tapi dari sisi adab kita dianggap kurang adab. Wallahu taala alam. Anak tidak berani mengharamkan, tidak tahu. Nah. Dah? Itu pendek sebenarnya. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.